Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kajian kita ini makin membaik ya, makin banyak manfaatnya bagi bangsa dan umat Islam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya, terus menjadi pengikutnya. Yang belum dibahas tentang juhud itu tentang latihannya untuk supaya menjadi juhud. Ya. Carane ya opo, latihane ya opo supaya kita bisa bersikap juhud. Ya. Yang pertama, ini sebagai latihannya. Yang pertama, kita harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu level pertama. Nah, iso meninggalkan yang haram-haram, kita sudah berarti juhud level pertama itu. Ya. Sing gak iso ninggalkan ya berarti ya gak iso. Ya. Kira-kira terus nek ono mobil apik ngono, terus kita ono wong wedok ayu ngono didelok kae. Nek durung iso menghindar berarti ya durung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah beres, maka meningkat ke level 2. Ya, ke level 2. Meninggalkan apa yang ragu. Yang subhat ya, yang masih ragu. Iki pangan, katakanlah kalau kita ke restoran itu, panganan ini ngandung babi atau tidak. Padahal banyak kan makanan yang kita ragukan ya. Kalau kita ke, katakanlah ke KFC itu kan meragukan sekali KFC itu. Ya kita tinggalkan. Kita cari makanan-makanan yang betul-betul halal ya. 100% halal dan tidak diragukan. 100% ya. Kalau ini sudah yang meragukan atau hal-hal yang meragukan yang lain ya, bukan makanan, mungkin yang lain. Ya. Banyak sebenarnya, umpamanya pekerjaan ini halal atau enggak ya, meragukannya kita tinggalkan dan sebagainya. Yang ragu-ragu semua ditinggalkan ya. Ya. Kalau ada hadis Nabi itu mengatakan apa itu, tinggalkan yang ragu-ragu menuju yang tidak ragu. Da yuri buka wala mala yuri buka. Gitu. Terus kalau sudah level kedua ini lolos, naik ke level yang ketiga, ya, naik ke level yang ketiga, ya. Meninggalkan yang halal, tetapi kurang manfaat. Boleh sih, tapi kurang manfaat. Kita nonton game, main catur, main apa itu kan ya boleh-boleh saja sih. Tapi kan kurang manfaat. Nah, kalau bisa sudah meninggalkan itu, ya sudah meningkat ke level 3 kita itu. Ya. Naik lagi
ke level 4. Ya. Kalau sudah ke level 4 berarti kita hanya mencari apa itu ya? Meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Mungkin kita suka, tapi Allah nggak suka, Nabi nggak suka. Ya. Ya. Penceraian itu halal, tapi tidak disukai oleh Allah. Ya. Melakukan sesuatu yang disukai saja oleh Allah. Selanjutnya meningkat ke level yang lebih tinggi lagi, hanya mengerjakan apa yang disukai oleh Allah. Semua hanya untuk Allah. Ya. Kalau anda itu bismillah, billah, lillah, kemudian alhamdulillah. Bismillah, hidup atas nama Allah atau menurut ajaran Allah, lillah, atas perintah Allah, billah, bersama dengan Allah, alhamdulillah. Ya, itu. Jadi kalau sudah begitu, itu cukup. Levelnya seperti itu, level-levelnya. Latihannya seperti itu. Nah, pengertian juhud itu sebenarnya ada kriterianya, ada ciri-ciri khasnya. Gitu. Orang yang juhud itu ada ciri khasnya. Yang pertama, ya, ciri khasnya yang pertama mungkin ya, dia lebih mencintai dia lebih mencintai apa yang dimiliki Allah daripada yang dimiliki dia. Ya. Ya. Jadi kalau dia milih pemberian Allah daripada pemberian apa? Dia yakin bahwa pemberian Allah lebih besar daripada pemberian dia. Gitu. Artinya kalau dia punya harta, dia sudah nggak ketun, gitu loh. Dikek nonang wong gak ketun, karena dia yakin bahwa dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Tuh. Itu yang kriterianya ya. Ada lagi kriteria yang biasanya harus dipakai ini. Orang juhud itu pekerja keras. Ya. Tidak malas dalam mencari karunia Allah, itu tidak malas mencari harta dan tidak malas. Setelah punya harta, dia tidak ragu untuk membelanjakan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi itu juhud. Jadi orangnya kerja keras. Kalau ada orang nggak kerja keras, kemudian lemah dan sebagainya, kemudian menyatakan itu juhud, ya enggak lah. Orang yang juhud itu pekerja keras, ya. Kemudian apa yang dia miliki diberikan orang lain. Itu juhud. Nah, itu juhud. Jadi bukan orang miskin. Orang miskin bisa juhud, orang kaya bisa juhud. Tapi kalau dia sudah bekerja dan dia tidak ragu memberikan pada orang lain, itu yang juhud. Ya. Dia itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, orang juhud itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya dan keluarganya.
Kalau punya makanan, sementara ada orang yang lebih butuh makanan itu, dia berikan makanan itu pada orang lain. Itu juhud. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kriterianya. Orang juhud itu tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Itu juhud. Jadi dia gak kepengin disenangi wong, gak kepingin disenangi supaya viral dan sebagainya. Nggak butuh itu. Pujian orang, kasihan orang, nggak butuh dia. Dia hanya butuh kasih pujian Allah, bantuan Allah. Nggak butuh bantuan orang, nggak perlu. Dia percaya itu cukup. Jadi tidak tergantung kepada orang, tapi tergantung kepada Allah. Allahus Somad kalau pada. Terus selanjutnya dia tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada harta, jabatan, dan sebagainya. Tidak meletakkan kan bahagianya bukan karena punya harta, punya jabatan, dan sebagainya. Tapi kebahagiaan dia letakkan kepada nilai-nilai spiritual. Umpamanya, saya beli contoh. Ya, nilai spiritual. Mana dapat uang 1 juta, yang lebih bahagia dapat uang 1 juta atau paham 1 ayat Al-Quran. Kalau dia lebih suka paham 1 ayat Al-Quran daripada uang 1 juta, nah itu cukup. Karena meletakkan sesuatunya kepada nilai-nilai spiritual. Nah itu. Ada lagi umpamanya, cukup itu. Dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dia anggap kehidupan ini hanya sementara. Dia menganggap hidup ini sementara. Tujuan hidupnya untuk akhirat yang kekal. Nah, itu cukup. Ada lagi yang tentang harta. Dia mencari harta, memiliki harta, mengumpulkan harta dan sebagainya, tapi untuk kemanfaatan kepada umat. Itu cukup. Bukan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tetapi untuk kepentingan umat. Itu cukup. Konsepnya walal akhiratu khairu laka minal ula. Nah, itu cukup. Nah, dengan apa itu ciri-ciri seperti ini, juhud itu sudah jelas gitu loh. Akhirnya jelas. Kalau tadi belum jelas itu, sekarang sudah lebih jelas. Lebih jelas. Jadi juhud itu orangnya semangat, cari harta semangat. Justru juhud itu menjadi semangat cari harta, cari ilmu, ya cari karunia Allah yang lain, tetapi untuk kepentingan umat. Itu juhud itu. Kalau ada orang yang malas, yang kemudian nggak semangat golek itunya, ya itu nggak juhud. Begitu juga kalau orang
meletakkan kebahagiaannya pada nilai-nilai spiritual itu cukup, bukan kepada harta, istri yang cantik, bukan begitu, tetapi kepada nilai-nilai spiritual. Ya. Dia bahagia kalau dia dapat petunjuk dari Allah. Dia bahagia kalau dia setelah melakukan sholat dengan khusyuk dan sebagainya, itu bahagia daripada dia dapat harta, dapat mobil dan sebagainya. Itu cukup. Nah, dengan ciri-ciri khas seperti ini, kita itu letaknya posisinya di mana? Kita ini posisinya di mana? Ya. Kalau belum terpenuhi kriteria itu, ya berarti kita belum posisi zuhud. Makanya zuhud itu posisinya rotok dukur itu. Sebelum zuhud mungkin latihan-latihan yang mindset dulu ya. Mungkin taubat dulu, ampun dulu dan sebagainya. Kalau sudah zuhud itu, wah. Nah ini mungkin kriteria, mungkin ini yang lebih jelas ya kriterianya, supaya kita paham itu zuhud itu kayak apa. Ya. Nah inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kriteria dan kesimpulan zuhud ini bisa kita pahami dengan mudah ya, supaya nggak ada lagi pertanyaan ragu tentang apa sih pengertian zuhud. Jadi zuhud itu memang sikap hati, bukan masalah sikap hati. Kemudian ya memang ditunjukkan dengan perbuatannya, pola pikir ya, kemudian ditunjukkan dengan perbuatannya, atau pola rasa ya, dengan tunjukkan perbuatannya. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang zuhud, supaya ini jelas ya bagaimana kriteria zuhud. Kurang lebihnya saya maaf, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri atas tanggapannya pada tema hari ini.